Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menuju sore atau menuju petang. Semoga pekerjaan yang Anda lakukan pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bisa berjalan dengan baik dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya mengulas atau membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua atau dikirimkan orang tua kepada saya melalui media sosial teman-teman. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memperkenalkan diri dulu, biar teman-teman paham siapa saya, gitu dong. Nah, nama saya dulu adalah, ini hanya nama sebutan Barrister Kesima. Nama Facebooknya adalah Barrister Kesima, nama Instagramnya adalah Barrister MCK, dan nama Twitternya adalah Barrister Kesima. Nah, begitu juga sahabat-sahabat saya yang terhormat, sahabat-sahabat subscriber atau sahabat-sahabat subscriber atau sahabat-sahabat subscribe, itulah subscribe. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe YouTube saya ini. Anda tidak rugi kalau seandainya mengklik atau menekan tombol lonceng tersebut dan tombol subscribe-nya. Anda tidak rugi kok. Pasti akan selalu Anda diberkati oleh Allah Ta'ala. Biarlah channel saya ini makin lama makin berkembang. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ada satu kata bijak yang saya sampaikan kepada teman-teman, baik itu sahabat-sahabat subscriber atau sahabat-sahabat subscriber, dan juga kepada Bapak Ibu orang tua yang sempat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada saya melalui media sosial. Nah, kata-kata bijak ini saya buat ya biar kita menjadi terinspirasi atau menjadi sebuah motivasi kepada kita. Nah, ini kata-kata bijak saya atau sebuah filosofi yang akan kalian dengarkan kepada saya adalah: hanya orang-orang stres yang tidak mau membutuhkan pendidikan dan yang tidak mau belajar dari masa lalunya. Ya, hanya orang-orang stres yang tidak mau membutuhkan pendidikan dan yang tidak mau belajar dari masa lalunya. Itu teman-teman, itu kata-kata filosofi dari saya. Semoga kata-kata ini menjadi inspirasi bagi kita untuk mencapai sebuah kesuksesan apa pekerjaan yang kita lakukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan atau dikirimkan kepada kami melalui media sosial itu, ada pertanyaan orang tua begini: bagaimana peran kami sebagai orang tua agar anak-anak kami itu bisa belajar lewat dalam jaringan? Nah, atau secara singkat, bagaimana tanggung jawab kami atau peran kami sebagai orang tua untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran selama masa COVID-19. Nah, tentu menjawab pertanyaan ini, aku menjawab berdasarkan buku pedoman pelaksanaan proses pembelajaran lewat daring. Nah, ini saya coba mengulas atau memaparkan dan mencoba kita membahas lebih dalam bagaimana peran orang tua lewat pembelajaran daring. Nah, peran orang tua lewat pembelajaran daring adalah ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu orang tua ketahui. Yang pertama adalah menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan sekolah. Itu yang pertama. Artinya pihak sekolah dan orang tua harus ada kesepakatan bagaimana cara membangun hubungan berkomunikasi dengan sekolah dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, itu harus ada kesepakatan. Nah,
Yang berikutnya, mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru. Sudah jelas artinya guru mata pelajaran dan orang tua harus ada kerjasama, harus ada saling mendukung apa materi-materi yang diajarkan oleh bapak ibu guru di sekolah. Nah, peran orang tua di situ artinya mencoba memotivasi anak-anak yang sedang belajar di rumah agar materi yang disampaikan oleh bapak ibu guru itu bisa dikerjakan oleh anak-anak atau bisa dibaca oleh anak-anak di rumah. Nah, maka rencana-rencana itu akan disepakati oleh guru dan juga orang tua. Yang berikutnya adalah ini menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah, tanggung jawab orang tua juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimaksud di sini adalah yaitu orang tua harus menyiapkan berbagai bahan atau alat-alat yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran lewat dalam jaringan. Saya kasih contoh, mungkin bagi orang tua yang tidak atau bagi anak atau keluarga yang tidak memiliki handphone, maka kalau boleh disediakan kepada anak-anak atau mungkin di keluarganya itu ada abangnya, ada adiknya atau ada saudaranya, si anak tersebut silakan dipinjamkan ketika seandainya tugas kepada anak. Tapi sebagai lebih bagusnya kalau ada anak inisiatif orang tua untuk kepada anak. Kemudian menyiapkan paket. Ya jelas, walaupun ada HP tanpa ada paketnya di dalam atau tanpa ada pulsanya tentu tidak bisa berfungsi untuk bisa berdiskusi kepada bapak ibu guru di sekolah. Nah, di sini muncul lagi pertanyaan-pertanyaan kepada saya, Pak, bagaimana bisa kami belajar lewat daring sementara kan di daerah kami itu tidak masuk jaringan 3G, tidak masuk jaringan 4G. Nah, saya rasa kalau pertanyaan ini disampaikan, saya kadang tertawa atau lucu di dalam hati saya. Berarti ini sudah ada yang namanya pesimis di dalam diri. Nah, kalau orang-orang pesimis tentu seperti itu pertanyaannya. Kami di daerah kami tidak punya jaringan. Nah, berarti kalau memang seandainya Anda tidak mau ini belajar, tentu pasti muncullah namanya kata-kata. Tetapi bagi orang-orang yang ingin belajar itu, saya yakin dan percaya walaupun jaringan tidak ada di daerahnya, tentu dia cari daerah atau tempat yang cocok atau tempat yang dimana jaringan itu ada. Nah, itu orang-orang yang optimis atau ada orang-orang yang ingin mau belajar, ingin sukses seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya seputar ini ada juga yang bertanya kepada saya. Nah, kami tidak bisa memberikan HP kepada anak kami sementara kebutuhan sehari-hari aja kami tidak bisa. Nah, agak lucu juga saya ingin membahas ini. Karena kan menurut saya kalau muncul pertanyaan seperti itu, nah tentu memang kita akui dalam kehidupan sekarang agak memang banyak kesulitan yang kita hadapi. Tetapi jika kita sebagai orang tua punya niat agar anak-anak kita menjadi sukses, berarti kita harus berusaha bagaimana anak-anak kita itu bisa mendapatkan pengetahuan dari sekolah. Mungkin di berbagai usaha kita lakukan agar anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari guru atau ilmu-ilmu yang baru dari berbagai sumber referensi lain. Nah, itulah usaha kita sebagai orang tua sesungguhnya. Nah,
memang kita akui pada zaman sekarang, saya akui secara pribadi dalam keadaan seperti itu memang kita lagi dalam keadaan susah, sulit untuk mencari nafkah karena kan kita ketahui sekarang kan perdagangan kita sangat-sangat rendah seperti itulah. Nah, tapi jangan salah, walaupun tidak sebagian, tapi saya lihat saya kan kebanyakan kan di daerah ada yang menerima namanya PIP, program Indonesia Pintar atau beasiswa, ada juga yang menerima PKH. Nah, pemerintah kan memunculkan dana itu untuk membantu anak-anak kita agar apa kebutuhan anak-anak di sekolah bisa terbantu, ya, bisa diadakan, bisa ada ketika ada hal-hal yang berkaitan tentang proses pembelajaran atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Namun sebaliknya yang terjadi bukan itu. Kalau memang seandainya kan ada kita terima uang PKH, ada kita terima uang BSM, ada kita terima uang PIP. Namun sebaliknya yang terjadi itu bukan dipergunakan untuk kebutuhan anak-anak, tapi kadang dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. Padahal pemerintah itu menguncurkan dana atau memberikan kepada anak agar anak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah, ya, semaksimal mungkin. Artinya kan pemerintah, inilah apapun kebutuhan kamu, maka inilah uangnya untuk membelanjakan atau membelikan untuk diri kamu sendiri. Nah itu teman-teman, itulah Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah memastikan siswa siap mengikuti pembelajaran. Nah itu artinya ada kerjasama antara guru, antara pihak sekolah dan orang tua. Apakah si anak bisa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Itu tergantung dari kesiapan si anak atau kesiapan siswa. Nah itulah peran orang tua. Mungkin orang tua kan melihat kondisi anak-anaknya setiap pagi, melihat kondisi anak-anaknya apakah bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan giat di rumah atau bagaimana. Artinya orang tua yang lebih tahu. Nah itu artinya kan tidak terlepas dari kontrol orang tua. Nah mendorong siswa agar aktif selama prosesnya, memang itu tugas orang tua, yang seharusnya orang tua yang memang berkeinginan agar anaknya selalu pintar, selalu pandai, tentu kan dia selalu mendorong, selalu mengingatkan setiap waktu, setiap saat. Apakah tugas kamu sudah selesai, bagaimana, apa kesulitan, apakah sudah berdiskusi kepada guru tentang pelajaran atau tidak. Nah itu tugas orang tua jika memang ada niat orang tersebut agar anak-anak yang selalu pintar, pandai. Nah yang berikutnya, orang tua atau wali memastikan anak-anak mengisi lembaran aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Jelas ini, ya, artinya orang tua selalu mengingatkan, memastikan apakah anak-anak sudah mengisi lembaran aktivitas atau mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu di sekolah lewat proses pembelajaran daring. Nah, yang berikutnya adalah secara aktif berdiskusi dengan guru. Nah, ini yang lebih bagus. Nah, menurut saya kalau memang ada siswa yang agak memang tidak mau berdiskusi kepada Bapak Ibu guru, itu berarti itu siswa yang memang tidak ada niat untuk belajar, tidak ada niat untuk berpikir, untuk pintar. Nah, yang seharusnya siswa yang memang ingin pintar, ingin pandai, ingin cerdas, seharusnya dia selalu berdiskusi, mempertanyakan di mana ada hal-hal yang paling sulit dia tidak bisa dikerjakan selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah. Nah, itu seharusnya. Tapi itu namanya adalah siswa-siswa yang memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya untuk mencapai satu tujuan atau mencapai satu misinya, visinya ke depan, agar menjadi orang-orang yang sukses. Nah, berikutnya adalah memastikan tempat dan fasilitas belajar. Yang jelas orang tua ini memang pekerjaannya, artinya dia memastikan apakah tempat belajar si anak di rumah sudah beres, tempat belajar si anak, meja tempat belajarnya sudah bagus,
belajarnya sudah bisa dipergunakan dengan baik atau tidak, itu kan tugas orang tua. Jadi kan memang orang tua di sini adalah sangat berperan untuk memantau bagaimana belajar anaknya di rumah selama proses pembelajaran daring. Karena tidak mungkin, memang guru adalah setiap waktu, ada waktu mereka monitoring di rumah, tapi tidak setiap saat atau tidak setiap waktu atau setiap detik atau setiap jam mereka mengetahui bagaimana perkembangan belajar anak di rumah. Nah, itu adalah kalau orang tua yang sedang berada di rumah, berarti dia tahu bagaimana anak saya di sana dia belajar, berada di tempat ini, berada di tempat ini. Artinya kan orang tua selalu mengingat secara saat. Nah, kalau guru itu memang sangat terbatas ya. Guru hanya sebagai fasilitator untuk anak bisa belajar lewat proses dalam jaring. Nah, yang berikutnya saya juga menjelaskan, yang berikutnya adalah bagaimana peran siswa dalam pembelajaran daring. Nah, kalau tadi kan peran orang tua, dan sekarang kita bagaimana peran siswa dalam pembelajaran daring. Walaupun sebetulnya tidak ada pertanyaan muncul, tetapi di sini saya mencoba menjelaskan bagaimana peran siswa dalam pembelajaran daring. Nah, capek gue. Nah, ini beberapa poin yang harus Anda ketahui, anak-anak saya dimanapun kalian berada, di rumah dimanapun Anda berada, di dalam kebun, di persawahan, atau di mana, di rumah lah, atau di pasar terserah. Yang penting kan peran Anda sebagai siswa dalam pembelajaran daring adalah yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran, buku, alat tulis, dan media lainnya. Udah jelas ini tugas kalian, itu tanggung jawab kalian, itu peran kalian. Yang berikutnya adalah mengajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, jadi ini sering terjadi bumerang atau terjadi bumerang di antara anak-anak atau ayah atau orang tua di rumah. Kadang-kadang anak juga tidak mau tunduk kepada orang tua. Kadang-kadang tidak cocok antara orang tua dan anak. Maka proses kegiatan apapun yang kita lakukan di rumah atau kegiatan apapun, bukan hanya dalam proses pembelajaran. Kalau seandainya orang tua dan anak tidak cocok, maka saya rasa itu apapun yang dicita-citakan tidak akan tercapai, apapun yang akan direncanakan tidak akan tercapai, dan itu pun bisa jadi menjadi kendala atau penghambat untuk mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya di rumah itu antara orang tua dan anak harus ada kecocokan. Nah, dalam kegiatan proses belajar mengajar ini, dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, orang tua juga bisa mengajarkan anak-anak bagaimana anak bisa belajar yang baik, bagaimana anak bisa belajar dengan yang ramah, menyenangkan. Maka itu saling ada komunikasi antara orang tua dengan si anak. Nah, orang tua juga harus mengetahui apa kebutuhan anak, walaupun mereka berada di rumah. Mungkin ada kebutuhan, kadang anak tidak mau belajar itu karena ada kebutuhan atau bahan pembelajaran tidak. Orang tua harus bisa mengetahui kebutuhan daripada kita anak. Nah, disitulah anak-anak nanti mendapatkan bahwa orang tua saya ini adalah memiliki kasih sayang dan sangat luar biasa. Itu. Bagian C, menyiapkan tempat dan rumah yang cukup nyaman belajar. Ya, artinya ini berkaitan tentang kebersihan tempatnya kita. Walaupun sederhana rumah kita, walaupun sekecil segubuk apapun rumah kita, ketika seandainya kita bersihkan, kita rapikan, kita tata dengan baik, saya rasa kita nyaman. Jangan malu terhadap keadaan apapun ketika seandainya ada ingin sukses atau ingin cerdas, ingin jadi pintar, ingin jadi mewujudkan cita-citanya. Tapi jangan malu terhadap keadaan rumah kamu, jangan minder terhadap keadaan rumah kamu. Itu titipan saya kepada adik-adik saya yang lagi belajar. Kalau memang itu keadaannya, terimalah apa adanya. Yang penting tentunya kita selalu membersihkan, kita selalu merapikan, kita selalu tata dengan baik. Dan salah satu menurut saya, ketika kita berada dalam keadaan situasi tersebut, kita harus wajib menerima keadaan, tidak boleh tidak menerima realita.
Nah, bagian D, memahami calon dan tujuan pembelajaran. Nah, jelas ini peserta didik atau anak-anak nanti di mana atau berada di mana berada wajib mengingat jadwalnya dan tujuan pembelajaran tersebut atau guru. Yang berikutnya adalah aktif dalam diskusi guru. Nah, itu kalau ada siswa itu seharusnya selalu diskusi kepada guru yang lebih bagus, itu lebih baik. Artinya apapun kendala, apapun kelemahan, apapun kekurangan, apa bisa ada Bapak Ibu guru. Yang berikutnya adalah menyelesaikan tugas dari guru, menyelesaikan tugas dari guru. Ya, jelas, karena kan ketika Anda tidak menyelesaikan tugas itu berarti guru menilai Anda bahwa Anda tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan olehnya. Dan kemudian berarti itu merupakan sikap yang kurang baik, ya, sikap yang kurang tepat jika Anda tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Karena kan di perintah tugas ini kan bukan pada tujuan. Nah, bagian G, mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran. Nah, itu yang sesungguhnya dalam proses kegiatan lewat dalam jaringan ini artinya sebagai tanda bukti, ya, sebagai tanda bukti kepada guru bahwa Anda sudah belajar. Kita harus memberikan foto, artinya foto-foto Anda pada saat kita mengerjakan tugas-tugas atau materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Guru. Bagian H, menyampaikan kesulitan saat kegiatan belajar kepada guru. Jelas ini artinya di mana kita punya kesulitan sesuai jelaskan tadi, maka kita punya kesulitan saat ditanyakan kepada Bapak Guru. Yang berikutnya adalah menuliskan rencana kegiatan sesudah belajar. Nah, artinya Anda sudah belajar. Nah, itu aja teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga saya